Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir yang kami hargai, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Manda Juanita sebagai pembicara pertama dari tim Pro, utusan dari Sekolah SMA Negeri 1 Kapuas Hulu. Pada hari ini kami berdiri dengan keyakinan penuh dan komitmen yang kokoh untuk menyatakan bahwa kami mendukung mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini mendukung kewajiban verifikasi identitas bagi seluruh pengguna media sosial. Dewan juri yang terhormat, sebelum melangkah lebih jauh ke dalam substansi argumen, mari kita dudukkan perkara ini pada batasan yang jernih agar perdebatan hari ini tidak keluar dari konteks yang objektif. Kami dari tim Pro mendefinisikan kewajiban verifikasi identitas sebagai seluruh proses autentifikasi akun media sosial menggunakan nomor induk kependudukan yang sah dan terintegrasi secara aman guna memastikan asal single identification number di ruang publik digital. Perlu kami tegaskan sejak awal, kebijakan ini bukan berarti meniadakan nama samaran di ruang publik, melainkan untuk menghapus anonimitas mutlak di hadapan hukum. Publik tetap diberikan kebebasan untuk melihat nama samaran Anda, tetapi sistem hukum mencatat dengan pasti identitas asli Anda sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kami berdiri dengan bangunan argumen yang sangat kuat tanpa asumsi sosiologis semata, melainkan berakar kuat pada legal standing tertinggi di Republik Indonesia yang bersifat resmi, final, dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang pertama, pada Undang-Undang tahun 1945 pada pasal 28G ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dewan juri yang terhormat, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir memberikan perlindungan ini. Ketika media sosial dibiarkan tanpa verifikasi, negara abai dalam menegakkan konstitusi dan membiarkan ruang siber menjadi wilayah yang tidak berhukum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Undang-undang ini secara tegas mengkriminalisasi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi data. Namun, undang-undang ini akan mendadak menjadi lex ludum, hukum yang telanjang dan tidak bergigi jika tidak ada instrumen preventif seperti verifikasi identitas untuk mengeksekusinya di lapangan. Pada asas hukum Salus Populi Suprema Lex Esto bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Hak privasi seseorang tidak boleh mengorbankan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat luas. Argumen kami yang pertama, memutus rantai siber dari akun fiktif dan jaringan bot. Kebijakan verifikasi identitas adalah instrumen utama untuk memutus rantai kejahatan dari akun bot dan akun palsu langsung dari hulunya. Tanpa adanya verifikasi identitas, media sosial saat ini mengalami inflasi dan fiktif yang tidak terkendali. Dewan juri yang terhormat, sindikat kriminal siber dengan sangat mudah memproduksi ribuan akun bot dalam hitungan menit dan merekayasa opini publik, mengabarkan fakta, menyebarkan judi online, hingga melakukan cyberbullying massal yang menghancurkan psikologis korban. Dengan kewajiban verifikasi identitas berbasis NIK, satu, identitas asli hanya terikat pada akun yang sah. Kita memastikan ruang gerak siberkriminal dan menciptakan ekosistem digital yang bersih. Poin kedua, menegakkan akuntabilitas hukum dan mengakhiri anonimitas pengecut. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus anonimitas pengecut dan mempermudah pelacakan pelaku tindak pidana yang selama ini bersembunyi di balik layar. Saat ini, aparat penegak hukum menghadapi benteng besar bernama anonymity site atau perisai anonimitas. Dewan juri yang terhormat, kami menyadari bahwa tim lawan kemungkinan besar akan berlindung di balik narasi usang mengenai pelanggaran hak privasi atau pembungkaman kebebasan berekspresi. Mari kita patahkan logika hukum tersebut melalui pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa hak asasi manusia dibatasi oleh undang-undang demi menjamin pengakuan hak atas orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Privasi bukan berarti hak untuk menjadi anonim dan memasukkan jerat hukum saat melakukan tindak kriminal. Dewan juri yang terhormat, jika kita menginginkan ruang digital yang aman, bertanggung jawab, dan memiliki kapasitas hukum yang konkret bagi generasi muda depan, maka tidak ada jalan lain, maka dukunglah tim Pro. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, serta rekan berpikir yang saya hargai. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari SMA Negeri 1 Kapuas Hulu, selaku pembicara kedua dari tim afirmasi, dan saya siap membedah mosi ini sampai ke akarnya. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya melakukan dua hal pada hari ini. Pertama, saya akan menyanggah kekhawatiran yang paling sering muncul pada mosi ini. Dan kedua, saya akan menunjukkan bahwa manfaat kebijakan ini lebih besar dibanding dengan resikonya. Mereka, tim kontra, mungkin akan mengatakan bahwa kebijakan ini berisiko tinggi membocorkan semua data pengguna media sosial.
Ini kekhawatiran yang wajar dan kami tidak menutup mata terhadap itu. Tapi sekarang tahun 2026, tahun di mana teknologi enkripsi sudah jauh lebih canggih dibanding dengan 10 tahun yang lalu. Identitas bisa disegel menjadi kode unik yang hanya bisa dibuka oleh pihak berwenang. Itu pun tidak bisa dibuka dengan sembarangan. Jadi, apakah masih relevan? Kalau kita masih mengkhawatirkan itu, saya rasa tidak sama sekali. Resiko ini adalah resiko desain sistem, bukan resiko kebijakannya sendiri. Dan penerapan ini bukanlah hal yang baru. Dunia perbankan seperti BRI, BNI, dan Mandiri sudah membuktikannya melalui sistem Know Your Customer atau KYC, di mana identitas nasabah diverifikasi untuk mempermudah investigasi apabila terjadi kejahatan finansial melalui bank. Jadi, masa sektor yang sangat kritis lebih berani menggunakan sistem verifikasi daripada media sosial. Dewan juri yang arif dan bijaksana memastikan keaslian identitas pengguna media sosial jauh lebih penting daripada membiarkan akun palsu terus merugikan publik. Dan searah dengan apa yang telah disampaikan rekan saya dengan tegas dan sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Kenapa? Karena ini menuntaskan dua masalah besar yang selama ini menjadi parasit di media sosial, yaitu akun penyebar hoax dan akun palsu yang menjadi sarang penipuan online. Akar masalahnya sangatlah simpel, yaitu anonimitas total. Artinya, siapapun bisa membuat ribuan akun dalam hitungan menit dengan mudah dan tanpa jejak. Sehingga apabila kebijakan ini diwajibkan, setiap akun hanya akan terikat pada satu identitas yang benar-benar ada dan nyata. Kebijakan ini juga mengatasi berbagai masalah. Pertama, pembuatan akun bot massal menjadi jauh lebih sulit dan mahal, karena setiap akun yang dibuat harus dengan ribuan data identitas yang sulit didapatkan. Kedua, begitu ada laporan kejahatan, aparat tidak perlu lagi menunggu data dari pihak platform untuk investigasi. Cukup dari sistem database identitas, maka identitas pelaku pun akan diketahui, sangat mempercepat penanganan kasus pidana. Ini bukan soal menghukum setelah kejadian, tapi ini tentang mempersempit gerak pelaku sejak awal. Karena tahap tersulit adalah mencari tahu siapa identitas pelakunya. Coba bayangkan apabila akun-akun itu dibiarkan terus berbuat jahat sesuka hati dan terus merugikan publik, masa kita diam untuk membiarkannya? Dan apabila ditimbang Dewan Juri yang terhormat, manfaat dari kebijakan ini jauh lebih besar dibanding dengan risikonya. Di satu sisi, ada risiko teknis yang sebenarnya bisa dikelola melalui enkripsi, akses terbatas, dan audit berkala. Di sisi lain, ada kerugian yang sudah nyata hampir terjadi setiap hari, yaitu penipuan online dan penyebaran ujaran kebencian maupun hoax. Korban bahkan tidak tahu siapa yang menyerang mereka karena pelakunya bersembunyi di balik topeng akun palsu. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan bersosial. Saya pribadi tidak akan membiarkan kejahatan semacam ini terus bersembunyi tanpa terbongkar. Dewan juri dan para hadirin yang saya hormati, kebijakan ini tidak hanya menangani 1-2 kasus, tapi merubah seluruh ekosistem media sosial menjadi jauh lebih aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Dewan juri yang arif dan bijaksana, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, kami dari tim afirmasi dengan tegas menyatakan kembali mendukung pelaksanaan mosi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dewan Juri yang saya hormati, tim oposisi yang saya hargai, dan hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Niputu Citra Lestari, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kapuas Murung. Saya adalah pembicara ketiga dari tim Pro. Yang mulia, kita dihadapkan pada dua pilihan, internet yang penuh anonimitas tanpa tanggung jawab, atau internet yang aman dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Kami hanya membawa dua pilar utama. Pertama, memutus rantai kejahatan melalui pemberantasan bot dan akun palsu. Kedua, menghapus anonimitas pengecut agar pelaku tindak pidana dapat dilacak. Apa sih anonimitas itu? Anonimitas adalah penggunaan nama samaran awalnya untuk kebebasan, namun kini disalahgunakan sebagai tameng oleh penipu, pembuli, dan bandar judi online. Seandainya tim oposisi mengatakan, pertama, ini melanggar privasi dan hak asasi manusia. Tidak benar yang mulia, hal ini justru sesuai dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, hak setiap orang dibatasi demi keamanan dan ketertiban umum. Data verifikasi disimpan terinskripsi oleh platform dan diawasi Kominfo, sama seperti saat kita mendaftar Gojek atau bank. Yang harus kita utamakan adalah hak korban untuk mendapat keadilan. Kedua, pelaku bisa pakai KTP orang. Memang bisa, tapi jika itu dilakukan, maka pelaku melakukan dua kejahatan. Penipuan dan pemalsuan identitas. Saat ini, membuat 100 akun palsu sangat mudah. Dengan verifikasi, resiko pelaku naik drastis. Dengan begitu, rantai kejahatan dapat kita putus. Ketiga, bagaimana dengan aktivis?
Solusinya, verifikasi wajib ke platform nama samaran publik tetap boleh, seperti di YouTube dan di X. Publik tetap lihat rakyat bersuara, namun jika ada laporan pidana, aparat bisa meminta data. Jadi, kebebasan bersuara tetap ada, tapi anonimitas untuk melarikan diri kita hapus. Saya akan memperkuat dua pilar utama tim kami. Pertama, memutus rantai bot dan akun palsu. Satu orang dapat mengendalikan 1000 bot untuk menyerang UMKM dan menyebar hoaks. Dengan aturan satu KTP, hanya akan ada satu akun utama. Industri bot akan mati. UMKM di Kalimantan Tengah pun dapat bersaing secara sehat. Kedua, mempermudah penegakan hukum. Kasus cyberbullying dan grooming anak sering mentok karena pelakunya menghilang. Dengan verifikasi, saat ada laporan polisi, Kominfo dapat meminta data. Ini menimbulkan efek jerah. Buktinya ada di sekitar kita. Di seluruh Indonesia, mau di provinsi manapun, termasuk Kalimantan Tengah kita ini, penipuan dan judi online marak karena pelakunya memakai akun bodong. Kominfo telah memblokir 800.000 konten judul, namun akun baru terus munculan. Ibarat mengejar pencuri yang terus berganti topeng. Negara seperti Korea Selatan dan India telah membuktikan setelah mewajibkan verifikasi, kasus cyberbullying dan penyebaran hoaks dapat ditekan karena pelaku takut terlacak. Jadi yang mulia, mari kita bandingkan. Oposisi ingin mempertahankan dunia di mana penjahat bebas membuat akun, menipu lalu menghilang. Itu anonimitas pengecut. Kami menawarkan dunia di mana kita bebas berbicara, tapi tetap bertanggung jawab, dan itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Jika juri menginginkan kejahatan digital berkurang dan korban mendapat keadilan, maka pilihannya hanya satu, dukung mosi ini dan dukung kewajiban verifikasi identitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, tim lawan berpikir yang kami hargai, serta seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Manda Jonita sebagai pembicara pertama dari tim Pro yang akan menyampaikan closing argumen dari tim Pro. Kami perwakilan dari sekolah SMA Negeri 1 Kapuas Murung. Di detik-detik akhir perdebatan ini, saya berdiri di sini bukan lagi untuk memaparkan teori baru, melainkan untuk menarik benang merah kesimpulan, menentukan seluruh narasi ketakutan yang dibangun oleh tim lawan, dan mengunci kemenangan mutlak bagi tim Pro. Pertanyaan fundamental yang harus kita jawab hari ini adalah, apakah kita ingin internet yang penuh dengan anonimitas pengecut, atau internet yang dapat dimintai tanggung jawab secara hukum? Kami dari tim Pro dengan tegas memilih tanggung jawab. Dewan juri yang terhormat, mari kita bedah satu persatu kekeliruan berpikir dari tim oposisi yang membuat posisi mereka hari ini gugur tak bersisa. Yang pertama, pelanggaran privasi dan kebocoran data. Tim lawan terus-menerus menyangkut-nyangkuti kita dengan isu kebocoran data. Namun seperti yang terus dijelaskan oleh rekan saya Rama, teknologi enkripsi siber saat ini sudah terlalu canggih. Data identitas diubah menjadi kode unik yang hanya bisa dibuka oleh otoritas berwenang untuk keperluan hukum. Berdasarkan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, hak asasi manusia dibatasi oleh undang-undang demi ketertiban umum. Dewan juri yang terhormat, hak korban penipuan untuk mendapatkan keadilan jauh lebih tinggi daripada hak seseorang kriminal untuk menyembunyikan identitasnya. Yang kedua, pelaku tetap bisa memakai KTP orang lain. Tim lawan mengira celah ini memastikan mosi kami. Faktanya, dengan verifikasi NIK yang dikombinasikan dengan deteksi wajah secara langsung, seseorang pelaku harus melakukan dua kejahatan berat sekaligus. Yang pertama, penipuan siber dan pemalsuan identitas fisik. Ketika risiko dan biaya kejahatan melonjak ratusan kali lipat, sindikat kriminal akan mundur. Poin kami untuk memutus rantai kejahatan dari hulu terbukti bekerja dengan sangat efektif. Yang ketiga, membungkam suara aktivis dan korban. Ini adalah salah paling besar tim lawan. Seperti yang ditegaskan oleh rekan saya Citra, Amosi ini mewajibkan verifikasi identitas ke setiap platform, bukan membukanya ke ruang publik. Di ruang publik media sosial, pengguna tetap bebas menggunakan nama samaran. Namun, jika akun tersebut dipakai untuk melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum dapat melacaknya dengan cepat. Anonimitas publik tetap dijaga, namun otonomitas pengecut mutlak kami hapus. Tim Pro berdiri kokoh atas dua pilar utama. Yang pertama, memutus rantai kejahatan siber. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami telah membuktikan bahwa ketiadaan verifikasi identitas memicu inflasi akun fiktif. Dan yang kedua, yaitu menegakkan hukum secara nyata. Berapa banyak kasus perundungan siber yang memakan korban jiwa atau penipuan digital yang laporannya mendek karena pelaku langsung menghapus akun dan menghilang. Dengan verifikasi identitas, kepolisian tidak lagi meraba-raba dalam gelap akan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melacak alamat IP yang dimanipulasi oleh VPN. Asas akuntabelasi ini memberikan efek jerah yang nyata. Ketika masyarakat mengetahui tindakan digital mereka memiliki konsekuensi hukum, mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak kejahatan. Jika Dewan juri yang terhormat, di akhir perdebatan ini mari kita timbang bersama. Tim oposisi menawarkan masa depan digital yang kelam, di mana penjahat siber bebas berganti 1000 wajah, menipu masyarakat lalu kabur tanpa jejak berlindung di balik topeng anonimitas. Mohon maaf Dewan juri yang terhormat. Sebaliknya, kami dari tim Pro menawarkan ruang digital yang berperadaban, sebuah dunia di mana setiap warga negara tetap memiliki kebebasan berekspresi secara inklusif dengan nik nasional mereka. Sekian, terima kasih.